Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai The Kepo, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian semua sehat. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, ini siapa sih? Aku ini siapa sih? Ngapain gitu kan? Oke, aku kenalan dulu ya. Kenalin, aku Nur Ayalis Alpira. Biasanya dipanggil Ayalis. Ini episode kali ini aku yang bakal nemenin kalian semua. Dan siapa sih yang ada di samping aku kali ini? Mungkin kita langsung kenalan aja. Halo Kak. Iya. Kenalan dulu dong. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Galuh Satya Putra Sandi. Biasa dipanggil Sandi. Asal prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Ya baik, jadi panggilannya Sandi. Oke, buat kakak yang perempuan. Oke, perkenalkan nama saya Sofiatul Urfa Roshida, biasa dipanggil Urfa, dari semester 5 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi kita sama nih prodinya. Oke. Tapi siapa tadi? Kak Urfa. Urfa ya. Jadi kakak di sini nih pakai selempang ini apa sih? Kenalin dong buat The Kepo yang ada di rumah. Oke, jadi kami di sini dari perwakilan Duta Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah 2023. Kapan sih ini dutanya, pemilihannya itu kapan sih? Tahun kemarin atau tahun ini? Untuk pemilihan Fuad tuh kan terbilang baru angkatan pertama nih duta. Jadi baru tahun ini. Tanggalnya berapa kemarin? Kemarin di tanggal 5 Juli, jadi di pertengahan tahun ya. Ngeri-ngeri juga ya, angkatan yang pertama kan? Iya. Jadi kami masih perintis banget Wah. ini. Siap-siap. Masih pemula. Ajarin dong. Oke, kalian ini berdua kan waktu ada informasi pemilihan duta Fuad itu kalian direkomendasikan sama dosen atau inisiatif sendiri? Oke. Jadi untuk saya pribadi itu yang rekomendasikan justru malah teman. Karena saya ikut HMPS, banyak teman yang nyuruh ikut perwakilan. Nah, jadi majulah saya ajang pemilihan duta Fuad. Kalau kakak? Jadi kalau saya sebenarnya agak unik sih ya ceritanya. Karena jujur saya di ajang pemilihan duta ini saya tergolong pendaftar akhir-akhir gitu. Karena saya masih sempat ada ragu-ragu sedikit lah sama diri saya waktu itu. Tapi teman-teman kelas saya, teman-teman terdekat saya tuh selalu kayak kasih support, ayo Urfa daftar, kamu pasti bisa kayak gitu. Karena juga saya ini kan ada sedikit apa ya, mungkin kalau dibilang agak trauma sedikit karena sebelumnya saya sempatnya ada mengikuti ajang duta juga dan di situ bisa dibilang saya gagal. Jadi kayak untuk mau memulai lagi tuh ada rasa takut gitu. Tapi teman-teman sekitar saya tuh meyakinkan gitu loh kalau misalnya kamu pasti bisa. Jadi saya yakinkan diri saya untuk mendaftar. Oke, tapi memang biasanya itu kalau yang daftar akhir-akhir itu memang biasanya langsung ya kayak lebih bagus sih. Jadi nanti kalau ada event-event daftar aja terakhir-terakhiran lagi. Oke, terus tuh tadi tuh bilangnya Kak Urfa kan teman-teman ya kan yang kasih support, kasih semangat, berarti itu salah satu motivasi Kak Urfa biar bisa semangat ikut itu kan. Oke, selanjutnya bagaimana sih perasaan kakak setelah terpilih menjadi duta Fuad ini? Oke. Kalau saya pribadi nyangka ya Kak. Soalnya kemarin pada saat saya masuk finalis, itu saya mengira bahwa semua yang masuk finalis itu dapat gelar dutanya masing-masing. Misalnya di FTIK ada duta bahasa, duta ini, duta itu, di Fasya ada duta halal. Itu di luar dari duta putra dan putri. Jadi saya pikir yang masuk finalis ini sudah mendapat gelar dutanya masing-masing. Dan ternyata karena Fuad nih masih baru, jadi yang dapat selempang itu hanya duta putra dan putrinya saja. Jadi saya berpikir kalau saya tidak terpilih jadi duta putra, setidaknya masih dapat nominasi duta lain. Dan ternyata tidak ada. Dan saya pun pada saat pengumuman, dalam hati saya tuh kayak apa ya, saya melihat karena teman saya sendiri yang bawa sertifikatnya, saya lihat dari mukanya kok senyum-senyum,
ini apa pertanda terpilih, dan ternyata emang terpilih. Jadi gitu Kak. Oke, baik. Untuk perasaan saat terpilih menjadi duta saat itu mungkin grateful ya, sangat bersyukur dan sekaligus nggak percaya juga sebenarnya. Tapi karena ya itu yang terjadi, jadi ya saya syukuri karena ini adalah amanah yang sangat besar juga, amanah yang luar biasa. Karena dengan menjadi duta ini kan kita bisa, saya rasa dengan menjadi duta ini kita bisa menebar kebermanfaatan lebih luas lagi. Jadi itu saat terpilih itu ini adalah hal yang harus sangat saya syukuri seperti itu. Oke, baik. Tentunya sebelum pemilihan duta itu kalian disuruh mempersiapkan kan. Nah, hal apa aja sih yang harus kalian persiapkan sebelum pemilihan duta tersebut? Oke. Jadi sebenarnya yang dipersiapkan lumayan banyak sih menurut saya. Jadi sebelum adanya tes duta itu ada kita seleksi berkas. Nah, setelah seleksi berkas tuh disuruh membuat esai. Esainya itu awalnya suruh membuat 1000 kata tentang motivasi menjadi duta. Bayangkan 1000 kata. Nah, karena pada saat itu masih sedikit yang daftar, jadi dikurangi menjadi 500 dan bahkan tidak ada batas katanya. Dan itu saya sudah telanjur buat 1000 kata. Jadi ya setelah itu membuat esai. Setelah pengumuman lulus, baru ada tahapan apa lagi Kak? Wawancara ya? Ya, jadi setelah seleksi berkas, setelah pengumuman yang lolos dari seleksi berkas itu ada tahap wawancara. Dan tahap wawancara ini ada beberapa sesi juga. Jadi yang pertama itu mungkin ada tentang baca tulis Al-Quran, kemudian juga keislaman, terus wawasan tentang Pancasila, wawasan tentang fakultas, terus juga ada tentang moderasi beragama dan bahasa. Karena menjadi duta ini kan ada beberapa kualifikasi yang diperlukan. Jadi kualifikasinya yaitu bisa lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga wawasan tentang kampus khususnya tentang fakultas ini juga memadai, dan tentang moderasi serta juga bisa berbahasa asing seperti itu. Dan mungkin kalau yang tadi tuh tentang persiapan jangka pendeknya ya. Tetapi mungkin saya rasa kalau nanti ada teman-teman yang ingin mendaftar di sebagai duta itu, karena kan proses itu tidak instan, jadi perlu persiapan jangka panjangnya juga. Karena tadi kualifikasinya ada bisa berbahasa asing. Kalau dari saya pribadi, saya sebelumnya sudah pernah dan sampai saat ini masih mengikuti program itu bimbel bahasa Inggris, dan kemudian juga melatih karya tulis ya. Jadi melatih kepenulisan, mungkin juga bisa di kelas, karena di kelas kan kita dituntut untuk menulis makalah dan sebagainya. Nah, itu bisa dioptimalkan dari situ. Mungkin itu. Persiapan jangka pendek aja serumit itu ya. Kayak dari seleksi berkas, apalagi yang 1000 disuruh buat 1000 esai 1000 kata. Masya Allah. Bayangkan kalian The Kepo semua yang mau masuk ke Duta Fuad, bayangkan kalian harus bikin esai 1000 kata. Mungkin ini kan sudah diringankan ya, karena pertama kalinya diadakannya pemilihan duta. Mungkin aja tahun depan atau tahun-tahun depannya lagi nanti 1000 2000 kan kita nggak tahu. Jadi siapkan aja diri kalian kalau mau masuk ke pemilihan Duta Fuad. Terus setelah menjadi duta ini kan, Duta Fuad, apa sih dampak, apa sih yang kakak lakukan buat menjadi contoh buat mahasiswa-mahasiswi lainnya? Mungkin kalau untuk dari saya pribadi, sebagai duta ini kan representatif dari sebuah lembaga. Kalau kita ini kan membawa nama Fakultas Usulin Adab dan Dakwah. Jadi saya rasa dengan menjadi Duta Fuad, saya harus membawa diri saya
untuk lebih berakhlak lagi, untuk bisa menjadi contoh bagi teman-teman saya, dan juga untuk bisa bermanfaat bagi sekitar. Dan saya mencoba itu dengan mengikuti beberapa kegiatan di kampus seperti organisasi dan UKM, karena di situ saya rasa saya bisa memberikan tenaga saya, memberikan pikiran saya untuk bermanfaat, untuk bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Bagaimana untuk Sandi? Kalau saya pribadi karena masih awal kayak, jadi lebih memberi dampak pada teman-teman yang di dekat saya, misalnya di kelas. Seperti ada diskusi ini segala macam, seberusaha mungkin saya tuh memberi contoh pada mereka gitu loh, bahwa duta itu bukan hanya di luar kampus, jadi harus bisa memberi contoh kepada teman-temannya yang seperti ini loh, agar kamu bisa di kampus tuh dengan belajar dengan optimal gitu kan. Oke, keren dan mulia ya tugas dan dampak dari duta-duta Fuad ini. Apa sih tanggapan teman-teman Kak Sandi, Kak Urfa setelah kakak berdua ini menjadi duta Fuad? Oke, untuk tanggapan teman, jadi karena kemarin itu pengumuman dutanya pada saat liburan dan saya masih tinggal di asrama, jadi teman-teman saya yang kebanyakan belum pada tahu. Yang tahu saya terpilih jadi duta itu hanya teman-teman terdekat, dan respon mereka pun merespon dengan sangat baik, mengucapkan selamat, mengapresiasi. Bahkan kalau ketemu di kampus mereka menyapa, halo Pak Duta, ini nih. Ya saya menyapa balik, ya senang, berarti mereka tuh mengapresiasi dengan adanya pemilihan duta Fuad ini. Kalau buat Kak Urfa? Kalau dari teman-teman saya, alhamdulillah tanggapannya positif semua ya. Alhamdulillah saya dikelilingi sama teman-teman yang suportif. Jadi apa yang saya pilih, mereka selalu mensupport akan hal itu. Dan kalau misalnya di perjalanan saya terpilih menjadi duta ini, saya kayak merasa ragu sama diri saya, teman-teman saya tuh kayak selalu ngasih support, dukungan, dan meyakinkan saya gitu kalau misalnya jalan yang saya pilih ini tuh nggak salah gitu. Jadi saya semakin yakin kalau misalnya dengan menjadi duta itu adalah hal yang tepat buat saya. Ya bagus, teman-temannya bagus, kenalin sama aku teman-temannya, biar aku dapat teman-teman yang positif juga, biar didukung terus, nggak diolok-olokin. Jadi kakak Sandi sama Kak Urfa ini berterima kasih sama teman-temannya kan. Teman-temannya sangat luar biasa dan cakep. Terus untuk upaya untuk memperkenalkan ke fakultas kita ke luar sana, apa sih yang Kak Sandi sama Kak Urfa lakukan? Oke, untuk upaya membangun citra fakultas mungkin ya, mungkin yang saat ini anak-anak muda di kalangan kita ini yang paling sering kita gunakan dan hal yang paling sering untuk viral dan sebagainya itu kan sosial media. Jadi kita di sini pingin untuk memperkenalkan Fuad ini melalui sosial media. Jadi itu hal pertama yang ingin kita lakukan, karena sosial media ini kan dampaknya luas ya. Jadi kami harap Fuad itu bukan hanya dikenal di UIN saja, tapi di luar itu juga tahu Fuad itu apa. Kan pasti orang-orang bingung nih, Fuad apa itu Fuad gitu. Fuad mungkin kan orang-orang dengar nama orang atau seperti apa kayak gitu kan. Tapi makanya itu kami ingin memperkenalkan Fuad ini apa gitu ke orang-orang selain di UIN dan di luar sana. Dan mungkin juga kita ingin membangun citra bahwasannya anak-anak Fuad, anak-anak Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Samarinda ini bukan hanya bisa mengaji saja, tapi juga punya potensi-potensi lainnya. Melalui kita juga dari diri pribadi kita juga ingin membangun potensi dari diri kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu selain mengaji, kajian dan lain-lain. Kalau dari Kak Sandi gimana? Kalau dari saya pribadi, prinsip yang utama itu nas anfa'uhum linnas. Jadi karena latar belakang saya jurusan ilmu Al-Quran tafsir,
Jadi di lingkungan tempat tinggal saya sekarang, saya berusaha membangun citra ilmu Al-Quran yang dikenal orang. Kan orang masyarakat umum tuh beranggapan kalau ilmu Al-Quran tuh berarti bisa imam, bisa ngaji, bisa ceramah dan ini segala macam. Jadi di lingkungan tempat tinggal saya itu saya berusaha memberikan tanggapan positif untuk masyarakat di sana. Kalau Kak Urfa tadi lebih memberi dampak kepada generasi milenial atau sepantaran. Kalau saya itu lebih ke masyarakat yang usianya lebih tua, bisa dibilang orang-orang tua di kampung lah istilahnya, seperti itu. Baik Kak, mungkin ini kita sudah masuk di pertanyaan yang terakhir ya. Apa sih yang ingin Kakak sampaikan sebagai Duta Fuad UINSI tahun 2023 kepada teman-teman mahasiswa ataupun generasi Gen Z sekarang ini? Mungkin dari saya ada sebuah quotes dari seorang ulama karismatik di Indonesia sekaligus presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid. Jadi kata beliau, sebaik apapun tindakanmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu akan selalu ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, teruslah berjalan. Jadi yang saya tekankan, terutama dari saya pribadi sebagai duta, tentu saja saya pribadi ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain, menjadi orang yang bermanfaat dan lain sebagainya. Terlepas dari masalah yang ada, itu bukan dari kehendak kita. Jadi kalaupun ada masalah yang tadinya kita mau berbuat ini jadi terhalang, itu bukan kehendak diri kita masing-masing. Jadi jangan pernah menjudge orang itu tidak mau menjadi orang yang bermanfaat terlepas dari masalah pribadinya. Kalau dari saya mungkin saya punya kata-kata yang selalu saya pegang. Still young, still doing mistake, still growing and still learning. Jadi karena kita masih muda, pastinya kita terkadang tuh membuat kesalahan. Dan it's okay, itu nggak masalah. Nggak masalah untuk membuat kesalahan karena kita masih muda. Dan karena kesalahan itu juga merupakan bagian dari bertumbuhnya kita, bagian dari proses bertumbuhnya kita. Jadi dari yang terakhir tadi ada still learning. Karena kita tadi melakukan kesalahan, pastinya kita belajar dari kesalahan itu. Nah, jadi jangan, nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita selalu, kalau misalnya kita yakin akan suatu hal, kalau misalnya kita selalu berusaha, kita pasti akan sampai atas apa yang kita impikan. Mungkin itu. Jadi ayo untuk teman-teman semuanya, saya mengajak, mungkin kalau misalnya di Fuad ini kita panggilannya ke teman-teman generasi cakep. Ayo generasi cakep, kita sama-sama tunjukkan potensi kita untuk membuat Fuad semakin cakep. Oke. Kak Dekepo lihat kan, dengarkan kayak mana kakak-kakak duta ini memberikan motivasi, mengingatkan kita bahwa kita harus memang belajar dari kesalahan. Oke, tadi kita sudah mendengarkan apa saja sih, kiat-kiat apa aja sih yang harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi duta. Kita sudah dikasih tahu apa aja persyaratannya, kualifikasinya dan yang lain-lainnya. Buat The Kepo mungkin yang kepo juga, gimana sih duta? Silahkan aja tahun-tahun depan ikut daftar, coba-coba dulu. Siapa tahu ya kan keterima. Oke, mungkin kakak-kakak duta mau promosi dulu, promosi Instagram pribadi ataupun Instagram akun dutanya. Silahkan Kak. Oke, mungkin kalau teman-teman pengen kenalan sama saya lebih dekat lagi, bisa follow Instagram saya di @urfa_rsyda. Dan gimana Kak Sandi? Untuk saya IG-nya Putra hanya 2 SNDI. Jangan lupa di follow. Oke, mungkin kalau untuk IG Duta, stay tune ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan launching IG Duta. Jangan lupa di follow. Tuh The Kepo, jangan lupa di follow Instagram
kakak-kakaknya. Dan nanti kalau akun Instagramnya Duta sudah rilis, jangan lupa di follow juga. Oke, baik Kakak Sandi dan Kakak Urfa, terima kasih sudah menginspirasi The Kepo semua, menginspirasi aku tentunya ya kan. Terima kasih juga motivasinya. Dan juga buat The Kepo, jangan lupa subscribe in YouTube Winsi TV dan follow Instagramnya Winsi TV @WinsiTV. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.